saya tergelitik sama kamus. Jadi saya itu kayak gimana sih biar bisa kamus kita itu lebih berkembang. Dan itu juga salah satu yang saya angkat waktu mendaftar beasiswa kemarin tentang kamus bahasa daerah. Jadi saya tergelitik di situ, jadi pengen ikut terlibat langsung bagaimana pembuatan kamus, kemudian bagaimana untuk melengkapi kamus itu supaya bisa digunakan. Kalau menurut saya bagus Mbak, ya, karena dari apalagi dari publikasinya, dari ketersediaan datanya itu. Kalau di waktu saya nyari-nyari ya Mbak, informasi tentang bahasa Sasak, terus kemudian penelitian-penelitian jurnal Mabasan itu banyak muncul gitu Mbak di pencarian. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat bahasa. Kembali lagi di Siniar Sasambo Bincang Bahasa dan Sastra. Kali ini bersama saya Rizky di edisi Bisato, Bincang Bersama Tokoh. Di tahun 2023 banyak program yang diadakan oleh Kantor Bahasa Provinsi NTB. Salah satu program yang bisa sahabat bahasa ikuti adalah program magang yang bisa diikuti oleh sahabat bahasa yang sedang menempuh program di universitas atau mungkin sedang dalam sekolah menengah atas. Tamu kita kali ini adalah salah satu pemagang yang merupakan mahasiswa magister di program studi Ilmu Linguistik di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Telah hadir bersama kita Mbak Ajeng. Apa kabar Mbak Ajeng? Apa kabar Mbak Kiki? Iya. Bagaimana keadaannya hari ini? Sehatkah? Bahagiakah? Iya. Bahagia. Alhamdulillah. Mbak Ajeng ini merupakan mahasiswa magister nih Mbak Ajeng ya, yang sekarang di tengah libur semesternya memilih menghabiskan waktu magang di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Benar sekali Mbak. Mungkin perkenalan sedikit nih ke sahabat bahasa Mbak Ajeng. Oh iya, halo teman-teman sahabat bahasa, perkenalkan nama saya Siti Rahajeng NH, biasa dipanggil Ajeng. Saya asalnya dari Lombok Timur Mbak Kiki. Dari Lombok Timur, tepatnya di Desa Pawok Motong. Nah saat ini saya sedang menempuh pendidikan S2 di jurusan Ilmu Linguistik, tepatnya peminatan Ilmu Linguistik Deskriptif di Fakultas Ilmu Budaya UI. Dari anak Lombok dan kuliah menggunakan beasiswa. Iya benar Salah Mbak satu Kiki. awardee atau penerima dari beasiswa LPDP. Iya, Tentunya banyak informasi yang menarik dan inspiratif yang bisa kita bagi nih dari Mbak Ajeng nih. Mbak Ajeng. Dari mana nih mengenal Kantor Bahasa dan kenapa tiba-tiba memilih lebih baik liburan semester ini di Kantor Bahasa aja nih gitu? Iya, jadi pertama kali kenal Kantor Bahasa itu sebenarnya dari waktu S1 dulu Mbak Kiki. Jadi waktu S1 itu kan kebetulan topik skripsi saya itu tentang bahasa daerah, khususnya yaitu bahasa Sasak waktu itu. Nah waktu lagi nyari-nyari data pas di internet, nah ketemu banyak sumber-sumber informasi tentang bahasa Sasak itu dari lamannya lamannya Kantor Bahasa. Nah, dari situ tahu. Sebelum dari semester 1, semester sampai semester 5 itu saya tidak tahu ada Kantor Bahasa. Saya tidak tahu kalau bahasa itu punya kantor gitu Mbak. Jadi pas searching di semester akhir itu baru saya tahu ternyata bahasa sendiri pun kita ada lembaga, kantornya. Ada lembaga yang mewadahi untuk pelindungan bahasa dan sastra khususnya Nah dari situ saya tahu, dari situ makanya terus pengen ikut
lihat langsung gimana kerja di kantor itu, tapi karena sudah semester akhir jadi kan sudah tidak ada kesempatan lah istilahnya ya Mbak. Benar-benar. Nah tapi alhamdulillah pas lanjut semester ini dan kebetulan di semester 1 ini masih belum sesibuk bakal semester akhir kan nanti, makanya mumpung ada kesempatan di semester ini makanya saya magang di semester ini Mbak gitu. Udah terhitung 3 minggu lebih ya Ajang membersamai Civitas dari kantor bahasa ya, mulai dari ikut kegiatan ya, ikut rapat sampai ikut senam gitu ya. Kira-kira pengalaman berkesan apa nih yang paling Ajeng ingat dari kantor bahasa? Pengalaman berkesannya pasti banyak ya Mbak. Yang pertama mulai dari hari pertama ikut apel itu benar-benar pertama kali ikut apel lagi setelah berapa tahun SMA enggak pernah ya. Terakhir apel itu kan SMA ya Mbak. Jadi itu juga pertama kali ikut apel itu juga berkesan. Terus yang paling berkesan juga waktu ke SMA Kediri, kalau tidak ya SMA 1 Kediri itu ada pengujian UKBI. Nah, jadi kayak terlibat langsung seperti tahu gimana prosesnya kalau program itu berjalan di lapangan itu seperti apa, menyosialisasikan program program bahasa Indonesia sosialisasikan program dari badan juga seperti apa, seperti itu. Jadi tahu kalau program itu berjalannya seperti apa, kemudian bagaimana menyusun programnya seperti di awal tahun kemarin menyusun anggaran, kemudian program-program terus posnya seperti itu Mbak. Itu ya. Dan itu berkesan ya bagi Ajeng Mbak, karena itu benar-benar pengalaman yang belum pernah kayak gitu sebelum-sebelumnya itu belum pernah. Wah, jadi kantor bahasa tepat lah ya mengadakan program magang ini dan patut diikuti. Iya benar Mbak. Saya berharapnya juga bakal kedepannya itu bakal ada lebih kesempatan lebih terbuka lagi buat ada program-program yang berkaitan dengan mahasiswa juga. Jadi kayak ada kontribusi, kayak ada kolaborasi gitu antara kantor dengan generasi muda gitu. Sebagaimana program Merdeka Belajar Jadi kantor bahasa juga memberikan ruang untuk terrealisasinya Merdeka Belajar Berhubungan tadi pengalaman, kemudian kira-kira ilmu kebahasan apa nih? Karena kan Ajeng juga mendapat materi dari pakar-pakar yang ada di sini ya, seperti penulisan ilmiah, kemudian penyuluhan. Kira-kira ilmu baru apa yang menurut Ajeng, sahabat bahasa nih harus ikut magang nih karena bakal dapat ini gitu? Ya, kalau menurut saya ilmunya itu banyak sekali ya Mbak. Jadi kayak tidak bisa dideskripsikan satu-satu. Yang paling penting itu dulu kan saya niatnya itu pengen supaya tahu gitu bahasa Sasak itu seperti apa. Karena apalagi tentang dialek-dialeknya dan sebagainya, dan sejak magang di sini tuh saya jadi tahu kalau bagaimana dialek standar itu potensinya seperti apa, kemudian pembagian dialeknya itu sebenarnya yang benar itu seperti apa. Karena dulu itu saya masih bingung di situ, tidak tahu sebenarnya batasan antara dialek yang ini tuh kenapa dikatakan, kenapa misalnya yang AE, AE itu berbeda dengan Meriak Meriku, kenapa ada penamaan yang berbeda seperti itu. Nah, ketika di sini ilmunya itu saya dapat gitu. Karena banyak kajian yang sudah dilakukan juga ya oleh dari pegawai kantor bahasa dan berkesempatan untuk bertemu langsung oleh pakar-pakarnya gitu ya. Penelitinya langsung. Dan itu ilmu baru yang bagus untuk sahabat bahasa ikuti ya, tahu gitu. Banyak hal yang bisa kita pelajari Ajeng ya. Ajeng juga ikut membantu dalam beberapa tugas ya yang diadakan atau produk yang diadakan oleh kantor bahasa nih. Seputar ini kira-kira ada terbesit untuk menjadi pegawai kantor bahasa mungkin setelah Ajeng mengikuti program magang ini, atau seperti apa? Kalau keinginan sih ada sih Mbak ya, kalau keinginan karena dulu pas awal-awal sebelum masuk S2 ya Mbak itu saya tergelitik sama kamus. Jadi saya itu kayak gimana sih biar bisa kamus kita itu lebih berkembang. Dan itu juga salah satu yang saya angkat waktu mendaftar beasiswa kemarin tentang kamus bahasa daerah. Jadi saya tergelitik di situ, jadi pengen ikut terlibat langsung bagaimana pembuatan kamus, kemudian bagaimana untuk melengkapi kamus itu supaya bisa digunakan, supaya potensi kamus kita itu lebih besar dan tidak dikuasai oleh orang lain gitu. Jadi agar bahasa kita itu lebih dikenal sama orang, bagaimana caranya seperti itu. Jadi saya sebenarnya
ada keinginan untuk bergabung di tentang di perkamusan dan juga di jurnal karena jurnal, ya. Kebetulan di akademisi, jadi kalau di jurnal itu kan bisa menambah ide-ide penelitian, terus bagaimana perkembangan ilmu saat ini itu seperti itu, Mbak. Nah, itu banyak Ajeng habiskan waktu magang mengeksplor perkamusan dan benar, jurnal, dan semoga bisa mendukung pendidikan Ajeng khususnya ya, dan bisa nantinya Ajeng bisa menjadi bagian dari kantor bahasa. Semoga kedepannya bisa. Amin. Okay. Ini mungkin menarik nih Jeng ya, mengenai tadi tentang menyosialisasikan program kebahasaan ke masyarakat umum. Ajeng kan merasa itu pengalaman baru nih Jeng. Iya. Kira-kira setelah Ajeng mengikuti kegiatan tersebut nih, kira-kira ada pesan nggak mungkin dari Ajeng pribadi? Oh, ternyata sosialisasi UKBI ini misalnya, UKBI ini baiknya seperti ini atau harusnya seperti ini gitu. Mungkin salah satu contohnya istilahnya saran Ajeng setelah mengikuti kegiatan sosialisasi itu. Karena kalau sosialisasi kan masih baru sosialisasi yang UKBI ya, Mbak. Jadi kalau dari saya sih itu sudah cukup baik ya, Mbak, sampai sekarang baik, ya. Bagaimana karena saya mengikutinya dari ketika pengujian, jadi tidak mengikuti dari awal bagaimana sosialisasinya dan lain sebagainya. Tapi untuk pelaksanaan ujiannya sendiri itu saya sudah bilang itu udah bagus, sudah baik. Dan ya, itu karena melibatkan berapa ratus siswa tuh kemarin? Kalau tidak salah itu sampai 200-an, sampai Mbak. 200-an, dan itu bertahap gitu 3 hari gitu. 3 hari, ya. Jadi dari kantor juga fasilitasnya sudah disediakan, kemudian ada tenaga teknisnya dari kantor itu, jadi sudah baik sudah untuk baik pelaksanaannya. Sosialisasi menurut Ajeng ya. Dan tadi juga berhubungan dengan jurnal nih. Kira-kira Ajeng setelah mengikuti kegiatan pernah section editor juga, menjadi section editor, kemudian juga mendaftarkan artikel juga. Kira-kira ada masukan nggak untuk program jurnal khususnya nih? Kalau jurnal saya masukannya gini ya, Mbak. Jadi naskah-naskahnya lebih diseleksi tidak hanya satu orang. Jadi minimal ada 3 orang yang menyeleksi, karena kan setiap orang itu punya pendapat yang berbeda dan punya keahlian yang berbeda tentunya di setiap bidang. Nah, itu perlu perlu ada kolaborasi dari orang-orang itu. Dan tapi untuk saat ini udah cukup bagus sih, Mbak, kalau menurut saya. Dan saya juga berharapnya kalau jurnal-jurnalnya itu prosesnya itu tidak lama gitu, tidak sampai 2 minggu atau 1 bulan, bahkan orang nunggu buat artikelnya itu, Mbak. Nah, itu sih. Tapi sejauh ini pendapat Ajeng terhadap salah satu produk itu yaitu jurnal bagus atau tidak nih? Kalau menurut saya bagus, Mbak, ya, karena apalagi dari publikasinya, dari ketersediaan datanya itu, kalau di waktu saya nyari-nyari ya, Mbak, informasi tentang bahasa Sasak, terus kemudian penelitian jurnal Mabasan itu banyak muncul gitu, Mbak, di pencarian. Jadi terdeteksinya itu cepat, iya benar. Gitu, Mbak. Dan sejauh ini bagus lah ya untuk produk-produk yang ada di kantor bahasa, atau mungkin ada produk yang mungkin bisa Ajeng sampaikan di sini yang sepertinya harus ada pembaharuan setelah mengikuti program magang. Kalau saya sih pembaharuannya di kamus ya, Mbak, balik lagi ke kamus. Iya, karena kalau saya berharapnya ada kamus praktis, Mbak. Jadi bukan hanya kamus yang pedomannya yang tebal seperti itu, yang kamus untuk semua bahasa, tapi saya ingin itu ada kayak kamus praktis. Seperti misalnya bagaimana bercakap dalam bahasa Sasak, kemudian bagaimana memperkenalkan diri, karena kan saat ini tuh potensi wisata kita ya, Mbak, di Lombok itu kan turis-turis banyak yang datang, bukan turis aja sebenarnya, wisatawan lokal juga banyak. Nah, kita itu tidak sebenarnya itu kita bisa loh mempromosikan bahasa kita, tidak hanya wisatawan, tidak hanya melalui wisata itu. Tidak hanya melalui wisatanya saja seperti pantai atau sirkuit yang kemarin, tapi kita juga bisa memasukkan untuk mempromosikan bahasa daerah kita di situ. Nah, makanya saya terpikir seperti itu sih, Mbak, pembaharuan untuk kamusnya, bagaimana untuk kamus praktis itu. Dan sajian kamus praktisnya sebenarnya tidak hanya tidak harus berbentuk buku, tapi bisa dibuat seperti brosur atau yang digital.
kartu-kartu. Iya, kartu-kartu seperti itu iya, ya. jadi bisa jadi seperti tour guide gitu loh, Iya, kalau benar. orang wisatawan datang ke sini. Jadi Oke. ketika dia bersosialisasi sama masyarakat sini, mereka juga bisa Oke. menggunakan bahasa kita Benar-benar. Ini seperti masukan itu. yang perlu ditampung ya. Iya, Dan saya juga setuju dengan Ajeng ya, karena banyak sekali misalnya kuliner nih, makanan-makanan yang akan menarik juga kita tampilkan gambarnya, Iya, benar. kemudian bahan pembuatannya, sehingga tahu orang mungkin yang alergi dengan ini jadi tahu. Iya, benar, Dan Mbak. bisa menjadi tour guide atau petunjuk untuk para wisatawan ya, Iya. dalam ingin makan atau mungkin ke tempat tertentu, atau mungkin ketika melihat nyongkolan terus Iya. dia lihat nyongkolan, oh ternyata nyongkolan seperti itu, berarti Iya. saya nggak usah lewat jalan itu gitu Iya, kan. benar, Ya Mbak. benar-benar. Dan mereka juga tahu kenapa ada nyongkolan, Iya, kemudian orang benar. Sasak itu nyongkolan buat apa, Apa gitu iya, kan, jadi iya, tidak sekadar tidak sekadar cuma lihat aja gitu. tapi juga bisa Tahu mengetahui lebih, lebih iya. detail ya. Dan Iya, benar, Mbak. harapannya juga bisa mempromosikan itu ya. Iya, benar. Mempromosikan di medsos-medsos mereka sehingga orang lebih banyak kenal Iya, budaya Lombok, Sumbawa ataupun Bima ya. Iya, benar. Oke, Jeng. Jadi menarik sekali nih, Jeng ya. Mungkin juga bisa disampaikan juga nih, Jeng. Kemarin kan sudah mengikuti pelatihan apa aja, sehingga Iya. mungkin sahabat bahasa yang mendengar nih mungkin, oh ternyata kita mendapat pelatihan ini nih, gitu. Jadi pelatihan selama magang itu ada banyak ya, Mbak. Jadi nanti dari kantor dia akan memfasilitasi kita untuk materi-materi yang ingin kita tahu. Misalnya kita kurang di penulisan Oke, ilmiah, nanti benar. dia akan difasilitasi. Oh, begini loh cara menulis ilmiah yang bagus, yang Oke, baik. oke. Kemudian kita juga diajarkan bagaimana menganalisis, misalnya menganalisis sebuah kasus yang berkaitan dengan bahasa. Karena kan Oke. salah satu program kantor juga kan Ada ada ahli bahasa. ya ada ahli bahasa Oke. yang diperlukan setiap ada kasus hukum yang berkaitan dengan bahasa. Benar-benar. Nah, nanti di situ kita juga saya kebetulan juga mendapat bagaimana sih supaya menganalisis sebuah kasus itu dari bahasanya gitu. Jadi Oke. kita tahu oh ini tuh termasuk pidana apa Oke, dari bahasanya iya. seperti itu. Nah, itu Mbak. diajarkan oleh pakar-pakar yang ada di Iya, sini ya, benar, dengan sangat Mbak. terbuka dan legowo mengajarkannya dengan Iya, Ajeng. benar. Selain itu apa, Jeng? Selain itu juga dapat materi tentang khususnya bahasa daerah ya, karena Iya. ini wilayah kerjanya juga dari di wilayah daerah di NTB. Dapat juga seperti yang tadi saya sebutkan tentang dialeknya, persebarannya, benar. kemudian garis-garis batas antar bahasanya Iya, seperti benar. apa, kemudian Sastra daerahnya. Iya, sastranya Oke, juga seperti iya. itu, Mbak. Iya. Selain itu, Jeng? Selain itu saya juga dapat yang kemarin bagaimana itu sih, Mbak, bagaimana siaran. Waktu ikut siaran juga saya tahu bagaimana ternyata dari bahasanya itu kita juga tahu orang Sasak itu karakternya seperti apa. Oke, Misalnya iya, kan kita tahu tingkatan bahasa Sasak, misalnya bahasa halus, jamak, kemudian bahasa mediumnya. Nah, dari tingkatan bahasa itu kita tahu karakter orang Sasak itu seperti apa. Oke. Misalnya kan kalau di orang Sasak itu bahasa halusnya itu seperti yang dikatakan Pak Tony sebelumnya pada materi, beliau mengatakan kalau orang pada tingkatan bahasa halusnya Sasak itu dia 100% bahasa pinjaman, Mbak. Jadi tidak ada bahasa aslinya suku Sasak itu tidak ada. Iya. Nah, dari situ kita tahu karakternya orang Sasak itu ternyata dia rendah diri gitu, Rendah Mbak. diri, Iya, ya. karena dia lebih menjunjung lebih menjunjung orang luar, orang Oke, lain oke, daripada benar, dirinya benar, sendiri. iya. Karena itu merupakan refleksi dari bahasanya itu. Ego. Tapi itu walaupun itu bersifat spekulatif, tapi setidaknya kita tahu kan dari Iya, bahasanya benar, bagaimana orang Sasak itu. Iya, dan itu Seperti ternyata Mbak. sudah diteliti dengan berbagai bukti ya, Iya, oleh benar, Mbak. dari pakar kita. Iya. Ya, oke. Dan itu Ajeng ikut di RRI ya. Iya, benar, Mbak. Kemudian RRI. karena salah satu mitra kerja dari kantor bahasa itu adalah RRI dan TVRI, tapi TVRI belum berkesempatan ya kemarin Iya, benar. ikut. Juga sempat diajak kemana lagi nih, Jeng, selama magang di kantor bahasa? Untuk keluarnya saya juga pernah diajar ke Balai Guru Penggerak. Itu benar-benar di hari pertama langsung Oke. ikut kunjungan ke Balai Guru Penggerak. Itu benar-benar berkesan sih, Mbak. Iya. Jadi itu dari situ saya tahu kalau
kantor itu sebenarnya tidak bisa berjalan sendiri, tidak bisa bekerja sendiri. Kita itu harus berkemitraan, bekerja sama dengan kantor-kantor lain untuk saling mendukung program seperti itu, Mbak. Jadi kebermanfaatnya itu lebih luas dan jangkauan hasil kerjanya juga lebih luas seperti itu sih, Mbak. Jadi kemarin ke BGP ya, Balai Guru Penggerak, kemudian ikut juga ternyata walaupun sasaran dari BGP itu anak PAUD, ternyata bisa juga gitu bekerja sama dengan kita yang sasaran umumnya orang umum gitu ya. Anak-anak, kemudian siswa, para guru juga Mbak di BGP juga, jadi kita bisa kolaborasi program bersama BGP seperti itu, Mbak. Jadi banyak hal ya, Jeng, dan bukan untungnya ya, dan sudah sepatutnya ya kantor bahasa juga memberikan banyak kesempatan untuk Ajeng belajar sebagai tadi mendukung program Merdeka Belajar itu. Dan Ajeng setelah magang nih dari kantor bahasa bisa banyak ilmu dan siap meniti karir nanti ya di Jakarta atau melanjutkan studi ya, Ajeng. Wah, menarik sekali nih, Jeng ya, karena jujur saya juga belum bisa berkesempatan magang dulu dan sangat menyesal ternyata waktu libur kita itu harus kita manfaatkan sebaik mungkin, karena di luar sana banyak hal tempat kita belajar gratis dan terbuka, dan intinya adalah orang-orang di luar sana, saya di kantor bahasa nih misalnya, sangat terbuka untuk berbagi ilmu. Dan untuk sahabat bahasa yang sedang menempuh pendidikan di universitas juga sudah sepatutnya nih sepertinya harus mengikuti jejak Ajeng, belajar salah satunya dengan magang dan di kantor bahasa. Daripada liburan di rumah nggak tahu mau ngapain, jadi lebih baik nambah ilmu di tempat yang nyaman, orang-orang yang terbuka, dan sesuai dengan tujuan masing-masing dan passion ya. Jadi sehingga ketika magang juga nggak sia-sia. Oke, Jeng. Mungkin terakhir nih, Jeng ya, kira-kira harapan ya dari Ajeng untuk kantor bahasa yang mungkin saat ini juga sedang berjuang juga nih menuju ZIWBK, dan bagaimana nih harapan Ajeng juga agar kita kantor bahasa juga bisa lebih baik ke depannya. Kalau harapan saya umum ya, Mbak, dimanapun kita berharap ada perubahan yang lebih baik, perubahan yang lebih baik dari tahun ke tahun, dan juga untuk akhir-akhir ini, di akhir-akhir tahun ini sejak tahun 2020-an itu kantor bahasa itu sudah mulai terlihat, Mbak, eksistensinya. Seperti yang saya sebutkan juga sebelumnya, di tahun-tahun awal saya kuliah waktu semester itu saya belum tahu ada kantor gitu loh. Belum ada lembaga yang tapi sejak udah mulai tahun 2020-an itu sudah kelihatan gitu, ada eksistensinya itu ada, dan program-programnya itu juga sudah bagus, udah bagus, kemudian udah ada kemajuan, apalagi ada digitalisasi ya, Mbak. Jadi saya harapannya ke depannya lebih banyak itu sih, digitalisasi data, agar kita tahu agar data-datanya, data bahasa terutama itu bisa dipelajari sama semua orang. Jadi tidak hanya untuk orang lokal saja, tapi orang-orang yang dimanapun bisa belajar. Jadi kalau kita keluar juga masih kita bisa dapat datanya juga, seperti itu, Mbak. Harapannya seperti itu. Meluas lagi ya. Iya, Mbak, jangkauannya lebih meluas seperti itu. Dan juga semoga tahun ini menjadi tahunnya kantor bahasa NTB dan bisa mendapat ZIWBK. Amin. Ya, terima kasih Ajeng. Luar biasa Ajeng. Semoga ini bisa menginspirasi sahabat bahasa yang menonton, bahwa ketika kita belajar seperti program Merdeka Belajar itu, kita bisa belajar di mana saja dan kapan saja gitu. Libur-libur lebih baik langsung magang aja di kantor bahasa ya. Terima kasih Ajeng untuk waktunya, Mbak. Dan sebentar lagi akan meninggalkan kantor bahasa, kembali lagi ke perantauan, menyelesaikan studi. Semoga semakin baik kualitas nilainya, amin. Bisa segera menyelesaikan MPA-nya ya, dan bisa lulus dan bergabung di kantor bahasa Provinsi NTB. Terima kasih Mbak Ajeng. Ya, sama-sama Mbak. Terima kasih kembali. Baik sahabat bahasa, sekian Siniar Sasambo kali ini. Jangan lupa saksikan Siniar Sasambo lainnya di kanal YouTube Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Spotify Siniar Sasambo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.